Andika BNI Kalteng. Murah berdisiplin. Bukit Tangkiling, objek wisata kebanggaan Kota Palangkaraya. Terletak di Kecamatan Bukit Batu, wilayah ini berjarak sekitar 30 km dari Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini berupa tumpukan bebatuan besar yang membentuk bukit-bukit. Dan di antara bebatuan itu tumbuh pepohonan yang sangat rimbun menyerupai hutan. Dari kejauhan, bukitnya yang menjulang tampak sangat indah. Tebing dan gugusan batu yang kokoh terlihat menakjubkan. Sebaliknya, dari puncak bukit yang terletak sekitar 34 km dari pusat kota itu, terhampar pemandangan yang masih alami dan sangat mempesona. Selain menawarkan objek wisata, Tangkiling juga merupakan salah satu wilayah penghasil sayur dan buah yang cukup diandalkan oleh Kota Palangkaraya. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat sebagian warga yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Batu ini berprofesi sebagai petani. Tanah adalah tumpuan hidup mereka. Karenanya, bagi masyarakat pedesaan, khususnya kaum tani di wilayah Tangkiling, tanah sebagai bagian kekayaan alam sangatlah besar artinya bagi mereka. Mereka bekerja dengan sekuat tenaga mengolah tanah agar dapat memakmurkan kehidupan mereka. Sebagian besar warga Kecamatan Bukit Batu ini mengusahakan kebun sayur di lahan mereka. Meskipun demikian, ada sebagian warga yang memilih usaha lain sebagai mata pencaharian mereka. Di antaranya adalah Bapak Dasuki. Alhamdulillah, tahun 2015, tanggal 7 bulan 5, saya melaksanakan umroh ke Tanah Suci dengan istri saya. Alhamdulillah, berkat hasil saya dalam menekuni usaha tahu dan tempe. Jadi sekarang sudah merasakan nikmatnya atau puji syukur pada Allah, sehingga dalam usaha kecil tadi bisa merasakan nikmatnya, bisa bikin ruko, bisa bikin barak, dan bisa menyekolahkan anak saya. Dari bangunan sederhana inilah, kakek dari 2 orang cucu ini memulai usaha pembuatan tahu dan tempe yang dia tekuni sampai saat ini. Setiap pagi Pak Dasuki memulai aktivitas kesehariannya mengolah kedelai hingga menjadi tahu yang siap dipasarkan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi Pak Dasuki tetap semangat dalam menjalankan usahanya itu. Bekerja keras, tidak mengeluh, percaya diri, dan tidak mudah putus asa. Itulah beberapa prinsip yang dipegangnya dalam mengelola usaha pembuatan tahu, di samping keberanian untuk mengambil keputusan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, Pak Dasuki tetap optimis untuk bertahan menggeluti usaha yang telah dia jalankan sejak dia muda. Caranya proses pertama, kedelai harus direndam dengan air dulu,
paling tidak 3 jam, nanti paling lama 7 jam, lebih dari 7 jam tidak jadi tahu, oleh terlalu lama. Nanti setelah direndam kurang lebih 6 jam, lalu ditumbuk atau digiling. Salinan giling juga ada teorinya, jangan terlalu kasar dan jangan terlalu lembut. Nanti kalau terlalu lembut, tahunya juga kurang baik. Tapi kalau terlalu kasar, tahunya surut, tidak banyak. Karena kan patinya itu atau sarinya kan diambil dari ampasnya itu. Tapi kalau sedang-sedang kan patinya agak banyak, jadi tahunya bisa tebal. Setelah kedelai selesai direndam dan dibersihkan, proses berikutnya adalah menghancurkan kedelai dengan cara digiling menggunakan mesin penggiling. Dalam proses ini, perlu ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga kedelai menjadi bubur. Selanjutnya bubur kedelai dimasukkan ke dalam bak penampung yang terbuat dari semen. Rebus bubur kedelai hingga mendidih di dalam alat perebus bubur kedelai. Alat yang dipakai guna menebus bubur kedelai adalah bak yang disatukan dengan dapur pembakaran dan disemen. Pada pembuatan tahu, perebusan bubur kedelai tidak membutuhkan penutup karena sari kedelai gampang meluap pada saat mendidih. Dampingannya lancar, tapi harus pilih-pilih kayu yang baik. Kalau kayu yang kurang keras ya apinya juga kurang baik, menentukan masalah tahu baik tidaknya itu di kayu. Kalau apinya panas, tahunya juga baik. Tapi kalau api kurang panas, contohnya pas listrik mati, blowernya nggak bisa nyala, itu pasti macet. Itu kendalanya. Perebusan pertama 3 jam, dikarenakan kan mulai nyalakan api masih dingin. Nanti kalau 2 kali, 3 kali, 4 sampai terusnya 2 jam itu sudah selesai. Sudah mendidih, sudah bisa dicetak. Tapi kalau pertamanya kan agak lama, dikarenakan masih dingin, dapurnya belum panas. Nanti kalau sudah 2 kali, 3 kali seterusnya, itu 1,5 jam, 2 jam sudah selesai. Dengan syarat ada bantuan tenaga dengan blower atau lain sebagainya. Tapi kalau cuma kayu itu aja kurang panas, kurang cepat. Tapi kalau dengan bantuan blower itu cepat mendidih. Untuk mendapatkan panas yang stabil, Pak Dasuki menggunakan alat bantu blower yang dia letakkan di depan bak perebusan. Alat yang digerakkan oleh tenaga listrik ini ternyata sangat membantu untuk mempercepat proses perebusan bubur tahu. Bubur kedelai dimasak dengan hati-hati hingga mendidih dan dijaga agar bubur kedelai tidak sampai mengental dengan cara mengaduknya. Ini yang direbus itu. Bapak, untuk delay yang digunakan bahan baku ini delay dari mana, Pak? Jenisnya apa? Dari luar ini, yang kebetulan ini dari Amerika, kadang-kadang dari Bima. Delaynya itu bersih, jamin kalau dimasak itu pasti baik. Tapi kalau di lokal seperti di Jawa itu kan musiman, nanti pas tidak musim panen kan macet. Dan itu pun delaynya kurang baik, kadang-kadang campuran batu kecil-kecil itu kerikil, kadang-kadang campuran kulit-kulitnya delay kurang bersih lah. Jadi harganya walaupun murah masih pilih yang dari luar.
Tahap berikutnya adalah penyaringan. Setiap ujung kain dipasang kawat gantungan, lalu dikaitkan pada ujung-ujung kayu yang bersilangan. Pasangan kayu silang dan kain tersebut digantungkan menggunakan rantai besi. Letaknya tepat di atas bak penggumpalan tahu. Sudah, Pak. Kain saring bisa menggunakan kain yang ditenun atau balacu. Tujuan penyaringan untuk memisahkan cairan dari sari kedelai dengan ampasnya. Bubur kedelai kemudian dipindahkan dari alat perebus bubur kedelai ke dalam bak penggumpalan protein. Bak penggumpalan protein letaknya selalu berdekatan dengan bak perebusan supaya kerjanya lebih cepat dan mudah. Bak ini terbuat dari semen dan ukuran volumenya sama dengan bak perebusan bubur kedelai. Bagian bawah bak penggumpalan protein bentuknya menyerupai wajan. Supaya semua sari dalam bubur kedelai tersaring seluruhnya, pada kain saring diletakkan sebuah papan kayu dan seseorang menggoyang-goyangkannya sampai semua cairan kedelai turun ke dalam bak penggumpalan protein. Bagian padat bubur kedelai yang tertinggal kemudian disiram kembali dengan air dingin dan diperas kembali. Proses ini dilakukan beberapa kali sehingga tidak terkandung sari kedelai lagi. Dan kalau tahu di Tenggiling tidak bisa disamakan dengan tahu Palangka. Apa sebabnya? Kalau tahu Palangka itu kan airnya air pam, rasanya sudah masem. Tapi kalau tahu Tenggiling airnya asli dari laci, dari sumber, jadi rasanya itu gurih atau segar, dikarenakan pengaruh dari air, Pak. Air saringan ditampung dalam bak penggumpalan protein. Selanjutnya dicampur dengan asam cuka secukupnya sambil diaduk perlahan untuk memisahkan sari kedelai dengan air biasa. Penambahan cuka bertujuan agar sari kedelai dalam bak dapat mengendap dengan baik. Di samping asam cuka, bisa juga menggunakan air kelapa atau cairan whey, yaitu air sari tahu bila tahu telah menggumpal yang sudah dieramkan atau bubuk batu tahu, sulfat kapur. Nanti sudah jadi tahu, caranya sebelum dibikin dicokai dulu dengan cokak biasa, cokak makan, Pak. Cara nyokak juga ada teorinya, ada haluannya, ada takarannya. Nanti seandainya kebanyakan cokak juga masam rasanya, tapi kalau sedang-sedang juga rasanya nyaman. Tahap berikutnya adalah memisahkan air asam dari gumpalan atau jonjot putih. Air asam yang tertampung tersebut tidak dibuang, akan tetapi disimpan untuk dipergunakan menjadi biang atau bibit pada proses pembuatan tahu berikutnya. Supaya membeku, jadi kalau tanpa ada cokak tidak bisa membeku. Seperti nasi bubur itu, tapi sudah kasih cokak, nanti ditaruh di cetan sini, ditindas dengan air, mungkin 7 menit sudah membeku, jadi kayak ini. Ketentuan cokak terlalu banyak, langsung keras, tapi tahunya tipis. Tapi kalau cokaknya kurang, seandainya terlalu lembek, tapi tebal, ya kita harus punya ilmunya supaya sedang-sedang bagaimana itu. Setelah yang tersisa dalam bak adalah sari kedelai, maka sari-sari tersebut diangkat untuk dimasukkan ke dalam cetakan tahu. Proses ini dilakukan oleh Pak Basuki dengan penuh keteladanan.
Tahu bukan hanya makanan bergizi tinggi. Tahu juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Sebab protein kedelai yang ada dalam tahu dapat membantu menurunkan kolesterol jahat tanpa mengurangi kolesterol baik. Selain dapat mencegah resiko terkena penyakit jantung, tahu juga dapat meningkatkan energi. Bagus gimana Pak? Durinya tahu yang bagus secepatnya dikerjain, jadi bersambung-sambung terus. Seandainya habis diambil dari rebusan langsung cepat disaring. Habis cepat saring masih keadaan panas langsung dicukai, setelah itu langsung dicetak. Kalau sampai nunggu dingin meredap lagi, akhirnya jadi tipis tahunya, kurang berfungsi, kurang kuat. Itu aja prosesnya. Setelah dirasa cukup, maka cetakan kemudian ditutup. Proses ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada produk tahu yang nantinya dihasilkan, sekaligus untuk meniriskan air yang masih menempel pada sari kedelai tersebut. Tahu termasuk makanan yang kaya zat besi. Zat besi dari tahu ini diolah tubuh untuk membantu menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jika oksigen tersebar lancar, energi tubuh pun dapat meningkat dengan baik. Lama pengepresan tahu dalam cetakan sekitar 7-15 menit. Kalau ingin tekstur tahu yang lebih keras, tinggal menambahkan waktu pendiaman dalam cetakan. Adonan tahu berbentuk kotak yang sudah dipadatkan, dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Menurut sejarah, tahu lahir di Cina sekitar abad 164 sebelum Masehi. Pembuat tahu pertama kali bernama Liu An, seorang ilmuwan dan ahli politik. Tahu dengan cepat berkembang di Cina, khususnya di kalangan penganut ajaran Buddha, sebab makanan ini dapat menjadi pengganti daging binatang berkaki empat yang tidak boleh mereka makan. Pada masa dinasti Sung, tahu pernah menjadi makanan spesial karena disajikan sebagai salah satu menu makanan raja-raja pada masa itu. Masalah kemanfaatan kedelai dalam olahan ini bisa jadi tahu, nanti bisa juga jadi tempe gembos ngarannya. Itu tempe yang berasal dari ampas tahu. Nanti habis itu bawahnya lagi untuk makan hewan seperti sapi, kadang mentok, kadang babi, itu tidak ada buangnya sama sekali. Jadi seandainya bikin tahu, ongkosnya saja cukup untuk beli bensin, tidak motor untuk ngantar kemana-mana, bisa cukup untuk beli solar, untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi nanti masaknya bisa banyak, bisa cukupi untuk ongkosnya yang kerja. Biasanya yang kerja seandainya satu masakan tahu untuk ongkosi yang kerja bisa kalau masaknya banyak. Susunya diambil dari sebelum dicokai, itu bisa diambil susunya terlebih dahulu, dimanfaatkan dijual. Kurang lebih ya setengah kental lah. Kalau ada pesanan atau ada yang keliling di toko-toko, di warung-warung bisa hampir 1 kental.
Tahu adalah makanan yang biasa kita santap sehari-hari. Makanan yang relatif murah dan mudah didapat. Tahu yang merupakan makanan favorit semua kalangan ini merupakan salah satu makanan yang kaya protein. Olahan biji kedelai berstruktur lembut ini bisa dimasak menjadi beragam makanan. Tahu telah mengalami indoneisasi di Indonesia, sehingga muncul berbagai varian tahu serta penganan berbahan tahu. Tampilan luar tahu ada yang berwarna putih maupun kuning. Karena populernya tahu menjadi bagian tak terpisahkan tempat makan berbagai tingkat sosial di Indonesia, bersama-sama dengan tempe. Selain membuat tahu, Pak Dasuki membuat olahan lain yang juga berbahan dasar kedelai, yaitu tempe. Siapa yang tak mengenal makanan tradisional kebanggaan Indonesia ini? Mungkin tidak akan ada yang berkata bosan untuk memakannya. Apalagi saat ini banyak alternatif untuk mengolahnya menjadi bahan makanan lezat. Cara pembuatannya, hari pertama direbus, mungkin sudah sampai masak, benar-benar masak. Nanti terus direndam dengan air sampai 1 hari 1 malam. Nanti besok pagi mulai digiling, dipecah kayak ini. Nanti terus dicuci sampai bersih, ganti-ganti air sampai bersih. Nanti sudah dicuci dengan air bersih, disiram dengan air panas. Sudah disiram dengan air panas, terus biar tidak ada airnya sampai kering, tidak ada air sama sekali. Nanti kalau sampai kena pengaruh air masih basah di calon tempe itu bisa hitam-hitam warnanya, jadi langka di plastik bisa hitam. Tapi kalau sudah sampai kering airnya bisa baik, temenya putih-putih, tambah keras. Nanti hari kedua bungkus seperti ini, hari ketiga itu jarang dulu dari tempat kere-kere ini. Nanti hari keempat mulai jadi bisa dipasarkan. Jadi 4 hari prosesnya mulai ngerebus sampai jadi dipasarkan 4 hari. Usaha pembuatan tahu dan tempe seperti yang dilakukan Pak Dasuki ini relatif sederhana. Namun ternyata dapat memberikan masa depan yang cukup menjanjikan untuk keluarganya dan membantu masyarakat di sekitarnya, khususnya sebagai tenaga kerja. Produk makanan rakyat yang kaya protein ini pun bisa menjadi gambaran keuletan dan kegigihan sebagian masyarakat di Kota Palangkaraya yang mandiri. Ketekunan, usaha, dan kerja keras, apapun bentuknya, akan menghasilkan sesuatu yang positif